Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat lengkap dari lahir hingga wafat. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sekedar cerita saja, melainkan menjadi suri tauladan bagi umatnya. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir yang harus diimani, sekaligus sebagai penyempurnaan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Banyak pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Muhammad. Beliau selalu bersikap baik dan santun dalam menyikapi beragam cobaan dan tantangan dalam menyiarkan agama Islam. Kegigihannya dalam mengajak umatnya untuk senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya sudah tertanam sejak masih muda. Seperti apa riwayat lengkap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, 1. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelahirannya. Nabi Muhammad adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Beliau lahir di Mekah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal. Ada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hari Senin sebagai hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalaluddin As-Suyuti dalam karyanya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid mengutip penjelasan Ibnul Hajj Al-Abdari Al-Maliki Al-Fasi, mengungkapnya bahwa hari Senin adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pohon, di mana ini bisa bermakna sebagai rezeki berupa makanan yang nantinya menjadi asupan dan menyenangkan hati. Selain itu, dikaitkan juga dengan makna musim semi, di mana secara etimologi berarti optimis dan nasib baik serta menjadi musim yang adil, di mana semua tumbuh dan bermekaran. Hikmah selanjutnya adalah Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad dan waktu lahirnya. Jika seandainya Nabi Muhammad dilahirkan di hari atau waktu yang memang sudah mulia, orang pasti akan mengira bahwa Nabi Muhammad menjadi mulia karena hari atau waktu tersebut. Sehingga Allah memilih hari Senin dengan tanggal dan bulan yang tidak ada keistimewaan atau kekhususan, karena ingin memperlihatkan kuasanya, bahwa dia dapat memuliakan nabinya. Nabi Muhammad juga lahir pada tahun 571 atau yang dikenal sebagai tahun gajah. Di tahun tersebut, pasukan gajah dipimpin Abraha Habasyah menyerang Ka'bah. Pasukan gajah kemudian dikalahkan oleh burung ababil yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung ababil menjatuhkan batu yang dibawa untuk memerangi pasukan gajah. Nabi Muhammad besar sebagai anak yatim piatu. Ayahnya meninggal dunia saat Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan, dan ibunya meninggal dunia saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Sepeninggal Aminah, Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. 2 tahun bersama sang kakek, Nabi Muhammad kecil harus kembali kehilangan sang kakek meninggal dunia. Kemudian pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh sang paman bernama Abu Thalib. 2. Kisah Nabi Muhammad masa remaja hingga pernikahannya dengan Khadijah. Bersama pamannya, Nabi Muhammad mulai belajar berdagang. Beliau bahkan berdagang di usia yang sangat muda, yakni saat berusia 12 tahun. Perjalanan karir Nabi Muhammad dalam berdagang berkembang pesat.
Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya, sehingga mendapat gelar Al-Amin yang memiliki arti orang yang dapat dipercaya. Berita perihal kejujuran Nabi Muhammad pun meluas seantero negeri. Salah satu yang mendengar berita tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid, seorang janda yang mempunyai status tinggi di kalangan suku Arab, bijak, cerdas, dan dia juga seorang pedagang yang sukses. Kemudian Khadijah pun mempercayakan barang dagangannya di tangan Nabi Muhammad. Khadijah selalu merasa senang saat melihat dagangannya laris manis dan hasil dagangan yang selalu untung lebih. Khadijah pun semakin percaya dengan Nabi Muhammad. Khadijah pun merasa tertarik dengan Nabi Muhammad dan ia mengutus sahabatnya Nafisah binti Umayyah untuk membantunya melamar Nabi Muhammad. Setelah Nafisah binti Umayyah menyampaikan niat dari Khadijah, Nabi Muhammad lalu memberitahu kabar tersebut kepada para pamannya. Nabi Muhammad dan pamannya kemudian mendatangi kediaman Khadijah yang bertujuan untuk melamar Khadijah. Dikisahkan, Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun dan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad diketahui menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta betina muda. 3. Kisah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. Ada banyak keistimewaan dalam diri Nabi Muhammad, salah satunya adalah wajahnya yang terang melebihi sinar bulan. Hal ini juga menjadi tanda kebesaran Allah. Selain itu, menjelang turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad bermimpi di mana malaikat Jibril menemuinya. Kemudian Nabi Muhammad memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro. Beliau ingin merenungkan mimpinya tersebut. Nabi Muhammad melakukan ibadah selama beberapa malam di Gua Hiro. Saat perbekalannya habis, Nabi Muhammad pulang ke Khadijah untuk mengambil bekal dan kembali lagi hingga malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril merangkulnya sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepaskan dan mengatakan, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Dia merangkulnya untuk kedua kali sampai Nabi Muhammad merasa kepayahan. Kemudian dia melepaskannya dan mengatakan, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Dia merangkulnya sebanyak 3 kali. Kemudian dia melepaskannya dan mengatakan, "Bacalah." Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah pertemuannya dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad pulang ke rumah dengan gemetar. Beliau kemudian minta diselimuti oleh sang istri. Lalu Nabi Muhammad kemudian menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Khadijah, dan sang istri pun menghiburnya seraya berkata, "Bergembiralah, demi Allah tidak akan membinasakanmu selama-lamanya, karena engkau penyambung tali silaturahmi, berkata jujur, menghormati tamu, mampu menahan beban, tidak berkeluh kesah, membantu orang tidak punya, serta menolong duta-duta kebenaran." Nabi Muhammad menjadi Rasul pada usia 40 tahun, dan dalam beberapa riwayat disebutkan
wahyu pertama turun pada tanggal 17 Ramadan. 4. Kisah Nabi Muhammad perjalanan dakwah. Nabi Muhammad pun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi setelah turunnya wahyu pertama. Nabi Muhammad melakukannya selama 3 tahun di Mekah. Beliau mengajak para penduduk Mekah untuk memeluk agama Islam. Anggota keluarga dan golongan orang awam yang mengikuti ajarannya antara lain Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisat, Bilal, dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan perjuangannya. Kini Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun di Mekah. Kemudian beliau pun mendapat perlawanan dari suku dan bahkan dari keluarganya sendiri. Namun Nabi Muhammad tetap meneruskan dakwahnya. Kondisi di Mekah tidak lagi aman. Hujatan, hinaan, bahkan perlawanan fisik sudah tak terhindarkan. Nabi Muhammad bersama para pengikutnya pun hijrah ke Madinah atas perintah Allah. Kisah Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwah di Madinah dapat sambutan hangat di Madinah. Nabi Muhammad menerapkan strategi dakwah dengan cara membangun masjid, pusat kegiatan dakwah, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, mendirikan pasar sehingga perekonomian menggeliat, dan membuat perjanjian dengan penduduk Mekah. Nabi Muhammad berdakwah di Madinah selama 10 tahun. 5. Kisah Nabi Muhammad, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Diketahui sebelum wafat, Nabi Muhammad mengalami sakit selama beberapa hari. Bahkan beliau minta izin untuk berpindah ruang tidur ke ruang yang dihubungkan dengan masjid agar dapat memberikan nasihat serta arahan kepada umatnya. Di akhir kisah Nabi Muhammad, beliau berpesan agar umatnya selalu berpegang teguh pada ajaran agama Islam, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, serta senantiasa mendirikan sholat. Di hari terakhirnya, Nabi Muhammad juga mengumumkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq akan menjadi pemimpin umat Islam setelah kepergiannya. Pengangkatan tersebut menjadi tanda masa kekhalifahan Islam dimulai. Nabi Muhammad meninggal dunia pada usia 63 tahun dan terjadi pada tanggal 8 Juli 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di kediaman istrinya Aisyah radhiyallahu an. Wafatnya Nabi Muhammad meninggalkan duka mendalam di kalangan umat Islam. Peristiwa ini pun dikenang sebagai salah satu momen penting dalam sejarah Islam. Begitulah kisah Nabi Muhammad dari kecil hingga wafatnya. Manusia pilihan Allah ini menjadi suri tauladan umat Islam. Ajaran-ajarannya serta hadis yang diriwayatkan para sahabatnya menjadi pegangan umat Islam hingga akhir zaman.